Jumpa lagi bersama Cocok Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Coyuan, yaitu si pemuda yang memiliki semua pedang legendaris. Langsung saja bersihin parit karena ada lumut dan ceracrit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan si Zhang Yuan yang sedang bergumam, sekarang aku memiliki Pei Yuan Feng untuk mendukungku. Bagaimana bisa aku takut pada Luo Sanhian? Cepat atau lambat kau akan berakhir dengan Coyuan. Di sana di sisi Luo, ia pun berkata, nah karena kau tidak takut padaku, ayo kita berduel. Aturan dari sekte Guanjian hanya mengatakan tidak boleh membunuh di gerbang luar, tetapi tidak mengatakan larangan untuk bertempur di gerbang luar. Aku sudah lama ingin mengajari orang tidak tahu malu sepertimu, sambil ia menuju ke Zhang Yuan di sana. Lalu Pei Yuan Feng pun berkata, Luo Xianxian, junior Zhang Yuan baru saja menjadi murid luar, kenapa kau harus mempermalukan murid baru? Bukankah kau sudah menggertak orang yang lemah dengan menindasnya seperti ini? Sambil ia mendekat ke arah Luo San. Di sana Luo San pun berkata, munafik, kau bilang aku menggertak orang yang lemah dan menindasnya. Memangnya apa yang baru saja kau lakukan? Lalu si Pei Yuan pun berkata, Luo San, kau sebagai salah satu murid terbaik gerbang luar sekte Guanjian, kenapa mengabaikan statusmu untuk membela budak-budak yang tidak berguna ini? Aku pikir kau sudah gila. Di sana Luo San akan menghunus pedangnya sambil berkata, kau yang gila, berhenti bicara omong kosong. Jika kau tidak mau bertarung, kalau gitu majulah bersamanya. Pei Yuan Feng menanggapinya dengan santai sambil berkata, bertarung? Aku takut akibat pertarungan kita akan melukai kakak senior Coyuan. Bagaimanapun kultivasinya rendah dan dia juga tidak punya pedang kehidupan, tidak ada gunanya melukai dia. Lalu ia pun bergumam, aku Pei Yuan Feng adalah satu-satunya jenius dari pintu luar sekte Guanjian. Bagaimana bisa aku membiarkan orang-orang membandingkan Coyuan denganku? Terlihat di sana si Zhang Yuan juga berkata, haha, itu benar, biarkan budak penyapu jalan ini berguling sambil berlutut. Tingkat pertempuran ini bukanlah sesuatu yang bisa disaksikan. Sambil ia melihat si Coyuan dan seakan-akan mengejeknya. Luo San di sana emosi sambil mencabut pedangnya pun berkata, cukup, jangan bicara kasar lagi pada kakak Chou. Sedangkan di sisi Coyuan, ia pun emosi dan matanya melotot, dan ia pun segera melesat menuju ke arah mereka sambil berkata, Luo San, biarkan aku menyelesaikan masalah ini sendiri. Di sana Zhang Yuan pun ketakutan berkata, berberaninya kau, sambil memukul Zhang Yuan di sana hingga Zhang Yuan pun tergeser ke belakang sangat jauh. Terlihat mereka berdua yang berhadapan dan Zhang Yuan pun berkata, Coyuan, beraninya kau menyerangku. Lalu ia pun bergumam, Coyuan semakin kuat dan kuat, tampaknya si jenius kembali lagi. Aku tidak bisa membiarkannya tumbuh lagi karena aku meninggalkannya dan memilih untuk menginjaknya. Aku akan terus menginjaknya. Sambil ia melihat Coyuan yang beraura sangat membara. Zhang Yuan pun bergumam lagi, hari ini aku harus benar-benar menghancurkannya. Di sisi Coyuan, ia pun berkata, Zhang Yuan, kau menindasku selama bertahun-tahun di jurang iblis pada hari itu demi masa lalu. Apa kau belum sadar? Aku tidak menyangka kau masih belum berubah. Hari ini aku akan membuatmu sepenuhnya sadar akan perbuatanmu. Sambil ia menuju ke arah Zhang Yuan itu. Zhang Yuan pun mengeluarkan auranya sambil berkata, baiklah, aku baru saja menerobos pemurnian tubuh tingkat ke-7 dan menyusun kembali pedang Violent Blue Light berkualitas lebih tinggi. Ambil pedangmu sekarang dan kita bertempur. Terlihat ia mengeluarkan pedangnya dengan aura hijau membara juga. Sambil terlihat dua orang yang memandangi dari atap, ternyata itu adalah kakak Bai dan He Fengtian. He Fengtian pun berkata, muridmu dan muridku berkelahi, apa kau ingin menghentikan mereka? Di sisi kakak Bai, ia pun berkata, tidak perlu. Pergilah ke aula penegakan hukum dan ajukan permintaan perintah perang.
Di sana, Xi Fengtian pun terkejut dan berkata, kenapa mengajukan perintah perang? Perintah perang adalah tanda yang digunakan oleh murid sekte dalam duel hidup dan mati. Kakak Bai sambil melihat Zhang Yuan, ia pun berkata, murid baru memiliki hati yang buruk. Ini hampir sama dengan bertarung melawan penatua Yuan Shu dari sekte luar. Aku takut Zhu Yuan akan membunuhnya nanti. Sambil ia terlihat tersenyum di sana. Lalu Xi Fengtian pun berkata, adik perempuan, aku tidak berani mengatakan itu kepada tetua aku. Akan jadi mengerikan jika didengar olehnya. Tapi meskipun karakter Zhang Yuan agak tidak jelas bagiku, aku tidak percaya kalau Zhu Yuan mampu membunuh Zhang Yuan. Karena di antara murid asing yang baru direkrut, bakat Zhang Yuan tidaklah buruk. Sudah menerobos tingkat ke-7 pemurnian tubuh, Zhu Yuan seharusnya bukanlah lawannya. Dan kakak Bai pun berkata, tidak masalah untuk percaya atau tidak, yang penting adalah Zhang Yuan akan selalu mencari masalah dengan Zhu Yuan selamanya. Tapi dalam kasus orang jahat ini, lalu di sana tiba-tiba Xi Fengtian pun berkata, hentikan, adik, kenapa kau terus marah-marah? Jangan katakan apa-apa lagi. Aku akan pergi ke aula penegakan hukum untuk mengajukan perintah perang. Sambil terlihat di sana ia berkeringat ketakutan. Lalu ia pergi meninggalkan kakak Bai di sana. Lalu terlihat di sana kakak Bai memperhatikan pertarungan antara Zhang Yuan dan Zhu Yuan. Ia pun bergumam, Zhu Yuan, apakah kau akan mengeluarkan kartu asmu kali ini? 5 elemen energi pedang. Sambil terlihat Zhu Yuan yang serius akan menghajar Zhang Yuan di sana, Zhu Yuan pun melompat melesat ke arah Zhang Yuan. Dan di sana Zhang Yuan pun berkata, datanglah, sekarang aku sudah menerobos pemurnian tubuh tingkat 7 dan akan menghapusmu sebagai budak. Dan lebih baik kau kembali dan menjaga ayahmu yang lumpuh itu untuk bertani supaya tidak mengalami insiden lagi. Sambil terlihat mereka berdua mengeluarkan pedangnya dan aura mereka pun berbenturan, dan hantaman pedang dari Zhu Yuan dan Zhang Yuan di sana pun bergema. Terlihat di sana Zhang Yuan dengan berkeringat dan Zhu Yuan yang akan menebas, dan ia pun menebasnya dengan bertubi-tubi dengan menggunakan pedang Iron Sword. Lalu terlihat di sana Zhang Yuan pun terpental dan terjatuh ke lantai. Di sana murid lainnya pun terkejut. Lalu di sisi Luo Shan ia pun gembira berkata, pemurnian tingkat 7, apa bagusnya? Sambil ia pun tersenyum dan bersemangat. Di sana ia pun berkata lagi, sehari sebelumnya saudara Zhou baru saja kembali ke sekte Quanjian dan hanya butuh 2 hari untuk menerobos ke alam seperti itu. Saudara Zhou memanglah jenius pertama sekte Quanjian. Dari belakang Bai Yuanfeng pun berkata, bisa menerobos pemurnian tubuh tingkat ke-7 itu hanya keberuntungannya saja. Jangan lupa kalau dia berada di tingkat ke-6 pemurnian tubuh 5 tahun yang lalu. Luo Shan Qian, kau masih terlalu cepat memujinya. Parahnya lagi, dia baru saja mengejar ketertinggalannya. Lalu Bai Yuanfeng pun bergumam, jenius pertama sekte ini cuma omong kosong besar. Cuma Bai Yuanfeng lah yang bisa disebut jenius di sekte luar ini. Tidak ada yang layak kecuali aku. Sambil terlihat di sana Zhang Yuan yang mencoba berdiri lagi, dan Zhang Yuan pun bergumam, Zhu Yuan benar-benar menerobos ke tingkat ke-7 pemurnian tubuh, dan begitu dia menerobos, dia sudah di puncak dari tingkat ke-7. Orang ini tidak boleh dibiarkan lagi. Untungnya aku sudah mempersiapkan sebelumnya. Lalu Zhang Yuan di sana pun melompat dan ia berkata, saudara Bai, benar Zhu Yuan, kau menerobos dari yang tingkat ke-6 hingga ke-7 dalam 5 tahun. Apakah kau bangga? Lihat bagaimana aku membunuhmu untuk mengorbankan pedangmu hari ini. Sambil terlihat di sana ia akan menyerang Zhu Yuan lagi. Lalu Zhu Yuan di sana pun ancang-ancang dan melompat dan berkata, cuma butuh 1 serangan untuk mengalahkanmu. Lalu ia pun bergumam, sekarang esensi sejati di tubuhku jauh lebih kuat dari Zhang Yuan, ditambah pedang besi yang sangat berat di tanganku. Bahkan jika aku tidak menggunakan 5 elemen pedang Qi, itu lebih dari cukup untuk mengalahkan Zhang Yuan. Di sisi Zhang Yuan ia pun bergumam, Zhu Yuan, aku sudah dikalahkan 2 kali oleh pedang di tanganmu itu. Apa kau pikir aku akan mengulangi hal yang sama?
Lalu ia pun menyerang dan berkata, "Pergilah ke neraka," sambil terlihat di sana aura pedang yang ditujukan ke arah Zhou Yuan, tapi dengan mudah dapat ditangkis oleh Zhou Yuan dengan menggunakan pedang Black Iron Sword-nya. Sedangkan di sisi Lao Shan ia pun berkata, "Curang, kakak Zhou, hati-hati, itu Broken Sword Fire Jet." Lalu di sisi Zhang Yuan ia pun berkata, "Zhou Yuan, kau sangat beruntung, aku melakukan segala kemungkinan untuk menemukannya. Broken Sword Fire Jet bisa menghancurkan dunia 10.000 pedang. Tidak perlu seberapa kuat pedangmu, itu akan hancur oleh Broken Sword Fire Jet." Di sana Zhou Yuan pun terkejut. Lalu terjadi ledakan di sisi Zhou Yuan sana. Ledakan itu sangat dahsyat sehingga membuat kobaran api yang membara di sana. Lalu Zhang Yuan pun mendekat dan berkata, "Tanpa pedang di tanganmu, mari kita lihat bagaimana cara aku membunuhmu." Sambil ia melesat ke arah Zhou Yuan sana. Lalu terlihat di gumpalan asap Zhang Yuan akan menyerang Zhou Yuan. Ia pun berkata, "Akan kusiksa kau sampai mati." Lalu tiba-tiba di sisi Zhou Yuan matanya mengobarkan api dan ia pun menebas tubuh Zhang Yuan di sana dan ia terlihat sangat kesakitan. Ternyata Zhou Yuan menebas tangan kanan dari Zhang Yuan itu hingga terjatuh ke tanah dan kesakitan. Di sana murid lainnya pun terkejut dan berkata, "Ini lengan Zhang Yuan terputus." Sambil mereka pun melihat Zhang Yuan yang sedang akan bangkit, Zhang Yuan pun berkata, "Bagaimana bisa lenganku?" Sambil ia merintih kesakitan di depan Zhou Yuan sana, dan Zhou Yuan pun berkata, "Broken Sword Fire Jet adalah benda terlarang milik ras monster untuk melawan para swordman dari ras manusia. Aku tidak tahu sudah berapa banyak swordman yang terbunuh oleh benda ini. Sekarang kau masih berani menggunakannya, aku akan menghukummu hari ini. Jangan sampai kau melakukan lebih banyak kejahatan di masa depan." Sambil ia berjalan menuju ke arah Zhang Yuan sana. Zhang Yuan di sana sambil duduk kesakitan pun berkata, "Kenapa Broken Sword Fire Jet tidak ada pedang yang bisa melawannya? Kenapa pedangmu tidak rusak? Mungkinkah pedang di tanganmu itu adalah pedang artefak yang luar biasa? Ini mustahil, bagaimana mungkin?" Di sana Zhou Yuan pun menjawab, "Tidak ada yang tidak mungkin. Zhou Yuan, kau sudah melakukan banyak tindakan kesalahan pada saat ini, kau harus dihukum." Di sisi Zhang Yuan ia pun ketakutan dan berkata, "Tidak, Zhou Yuan, kau tidak bisa. Ini adalah gerbang luar dari sekte Guanjian. Jika kau berani menggunakan hukuman mati, sesepuh agung tidak akan membiarkanmu pergi." Lalu ia merangkak ke arah Pei Yuanfeng sambil berkata, "Saudara Pei, tolong aku, selamatkan aku tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna." Sedangkan dari belakang Pei Yuanfeng pun berkata, "Berhenti, hei Zhou Yuan, sebagai murid luar, aku memerintahkanmu untuk melepaskan Zhang Yuan." Zhou Yuan di sana pun berkata, "Kau cuma anak bawang, kau tidak berhak memerintahku." Sambil ia melirik ke arah Pei Yuanfeng itu. Lalu terlihat di sana aura dari Zhou Yuan yang sedang mengangkat pedangnya dan si Zhang Yuan di bawahnya. Zhou Yuan pun berkata, "Akan kupatahkan kakimu." Dan cerok, terlihat di sana darah yang keluar dan Zhang Yuan yang kesakitan. Di sana terlihat kaki dari Zhang Yuan yang dipatahkan oleh Zhou Yuan. Di sana Zhou Yuan pun berkata, "Zhang Yuan, kau yang sudah membuat keputusan ini, kau harusnya sadar dan tidak melakukan ini lagi di masa depan." Sambil terlihat Pei Yuanfeng di sana yang terkejut dan ia pun berkata, "Bocah, kau berani menentangku? Kau cari mati ya." Sambil ia mengeluarkan skillnya ke arah Zhou Yuan di sana. Lalu terlihat kaki melompat dan itu ternyata Lao Shan. Ia pun berkata, "Pei Yuanfeng, beraninya kau." Sambil ia menghantam serangan tadi untuk menyelamatkan Zhou Yuan, dan Lao Shan pun berkata, "Aku ada di sini dan kau berani menyerang kakak Zhou Yuan?" Di sisi Pei Yuanfeng ia pun marah berkata, "Lao Shan, apa kau gila? Zhou Yuan dengan ceroboh menyiksa murid dari pintu yang sama. Kau benar-benar melindunginya. Apa kau mau dihukum oleh Balai Penegakan Hukum?" Lao Shan di sana pun berkata, Pei Yuanfeng, aku tidak perlu repot-repot berdebat dengan orang sepertimu."
kita selesaikan ini dengan pertarungan. Aku, Luo Shanxian, akan membunuhmu. Sambil terlihat si Luo Shanxian yang menuju ke arah Pei Yuanfeng itu. Terlihat tebasan lausan dapat dihindari oleh Pei Yuanfeng dengan melompat, dan ia pun mendarat lagi sambil berkata, "Jangan malu-maluin, kau dan aku akan melakukan ujian di masa depan." Hanya saja hari ini murid magang Zhou Yuan sudah berani membunuh murid luar Zhang Yuan. Zhou Yuan pasti punya penjelasan untuk masalah ini kan? Terlihat Lausan berkata, dasar tidak tahu malu. Zhang Yuan menggunakan Broken Sword Fire Jet untuk menyerang saudara Zhou. Saudara Zhou baru saja menghapus anggota tubuhnya. Dia sangat baik karena dia tidak membunuhnya. Lalu ia akan menyerang ke arah Pei Yuanfeng sana. Pei Yuanfeng pun berkata, "Luo Shanxian, kau dan aku memiliki kekuatan yang sama dan waktu tidak bisa memberitahu pemenangnya. Bagaimana kalau aku menekan kultivasiku ke tahap pemurnian, lalu biarkan aku bertarung dengan Zhou Yuan? Bagaimana?" Sebelumnya, Zhou Yuan adalah satu-satunya murid yang direkrut secara khusus dan disebut jenius. Aku ingin bertemu dengan jenius luar biasa ini untuk sementara waktu. Tentu saja untuk tidak membiarkan orang lain mengatakan kalau aku menindas yang lemah. Aku cuma melakukan 3 gerakan saja. Sambil ia menantang Zhou Yuan di sana. Pei Yuanfeng pun berkata lagi, "Jika Zhou Yuan bisa bertahan dari 3 seranganku, aku akan kalah. Apa kau menyetujuinya?" Di sana Lausan pun berkata, Kau curang. Kau sudah mencapai ranah enlightenment. Meskipun tingkat kultivasimu bisa ditekan, kekuatan fisik ranah enlightenment dan jumlah cadangan ki pedang jauh lebih tinggi daripada tekanan kemurnian. Bagaimana bisa saudara Zhou menahan 3 seranganmu? Lalu terlihat Zhou Yuan di sana dengan lantang berkata, "Aku bersedia, tapi aku punya syarat." Pei Yuanfeng pun berkata, "Syarat? Apa syaratnya?" Di sana Zhou Yuan pun berkata, "Pertama, jika aku menang, kau harus meminta maaf di depan umum kepada murid magang yang sudah dipermalukan olehmu. Dan kedua, Broken Sword." Di sana Pei Yuanfeng pun berkata, "Aku berjanji aku akan menerima syarat darimu karena kau tidak akan bisa menang sama sekali melawanku." Di sisi Lausan ia khawatir dengan Zhou Yuan dan ia pun berkata, "Kakak, jangan gegabah. Ada perbedaan besar antara ranah enlightenment dan ranah pemurnian tubuh, dan itu tidak bisa dirubah hanya dengan menekan basis kultivasi." Zhou Yuan di sana tersenyum berkata, "Luo Shanxian, percayalah, aku pasti akan menang. Apa kau lupa kalau kakak Zhoumu adalah jenius pertama sekte Kuan Jian?" Sambil terlihat aura dari Zhou Yuan di sana. Di sana tua bangka penjilat pun berkata, "Sombong amat, kau seorang murid magang berani menentang jenius dari murid luar. Apa kepalamu sudah terbentur?" Lalu terlihat juga Pei Yuanfeng yang berkata, "Jenius pertama, sungguh konyol. Aku hanya butuh 3 gerakan untuk mengalahkanmu." Lalu di sisi Zhou Yuan ia pun berkata, "Kau tidak tahu malu." Dan ia melompat menyerang Pei Yuanfeng di sana. Di sisi Pei Yuanfeng ia mengeluarkan pedangnya dengan aura kemerahan sambil terlihat Zhou Yuan yang akan menebas dari atas. Dan di sana jebret, terjadi benturan sangat dahsyat antara kedua belah pihak itu, antara 2 pedang yang sangat tangguh. Sampai terlihat di sana murid lainnya silau akan benturan itu, dan Zhou Yuan di sana pun mundur. Zhou Yuan bergumam, "Kekuatan fisik ranah enlightenment sangat kuat. Tanganku sedikit mati rasa karena terkejut." Di sisi Pei Yuanfeng ia pun berkata, "Tanpa diduga kau masih punya kekuatan dan kau bisa berdiri di tanah setelah kau menyerangku." Lalu ia pun bergumam, "Dibutuhkan gerakan kedua untuk mengalahkannya. Ini menghinaku." Ia pun berkata lagi, "Wah, bukankah kau sangat marah?" Lalu ia menggunakan skillnya sambil ia pun terbang di sana. Di sisi Lausan ia pun khawatir berkata, "Tidak tahu malu, ini adalah pemurnian tubuh tingkat ke-9. Pei Yuanfeng, kau tidak menepati janjimu."
Pei Yuan Feng di sana pun berkata, aku bilang kalau basis kultivasiku ditekan dalam periode pemurnian, tetapi aku tidak bilang ditekan sampai ke tingkat berapa. Bagaimana itu bisa dianggap tidak menepati janji? Kau berjuang sangat keras untuk melawanku ya, hahaha. Sambil terlihat ia melayang di atas Cujuan sana. Lalu ia melesat ke bawah sambil berkata, kalau begitu pergilah ke neraka. Di sisi Cujuan ia pun ancang-ancang akan menerima serangan dan berkata, serang. Di sisi murid lain ia berkata, ups, kali ini Cujuan pasti kalah. Bagaimana mungkin tingkat 7 dari tahap pemurnian tubuh bisa menghadapi tingkat 9. Selain itu, basis kultivasi di ranah enlightenment ditekan pada tingkat ke-9 dan kekuatan sebenarnya pasti lebih kuat dari tingkat ke-9 pemurnian tubuh pada umumnya. Saudara Chu harus menggunakan teknik khusus untuk bertahan di ronde kedua ini. Temannya pun berkata, iya, kakak senior Chu terlalu sombong. Semoga dia bisa lolos dari bencana ini. Lalu terlihat di sana aura membara dari kedua belah pedang itu yang berbenturan. Di sana Zhou Yuan pakaiannya sampai terbakar, dan di sisi Pei Yuan Feng bajunya pun juga terbakar karena aura itu. Sambil ia bergumam, ditahan lagi, bagaimana bisa aku menggunakan kekuatan pemurnian tubuh tingkat 9. Lalu di sana Zhou Yuan pun berkata, wah, bukankah kau terlalu kasar? Datanglah Pei Yuan Feng, apa yang kau bicarakan padaku sekarang, aku akan mengembalikannya lagi padamu secara utuh. Di sana Pei Yuan Feng pun berkata, sialan, kau cuma murid magang, berani-beraninya kau memprovokasiku. Sambil terlihat ia melompat turun ke tanah dan ia pun berkata lagi, brengsek, aku akan membunuhmu. Sambil terlihat pedangnya yang beraura kejinggaan. Si tua penjilat di sana terkejut dan berkata, ini tidak mungkin, bukannya kekuatan pemurnian tubuh tingkat 9 jauh melebihi tingkat ke-7? Mungkinkah Brother Pai tidak benar-benar menggunakan kultivasi penyempurnaan tubuh tingkat 9? Kalau tidak, bagaimana mungkin Zhou Yuan bisa menahannya? Di sisi Zhang Yuan ia pun berkata, benar, pasti begitu. Semua orang bisa melihat sampai sejauh mana si sampah Zhou Yuan bisa bertahan. Pasti Brother Pai yang mengasihinya dan tidak menggunakan kekuatan asli dari tingkat 9-nya. Tapi sekarang Brother Pai sudah marah setelah dia menggunakan ki pedangnya. Dia memiliki ki pedang atribut api. Begitu ki pedangnya keluar dan membakar segala arah, kali ini Zhou Yuan pasti akan mati. Lalu ia pun bergumam, Zhou Yuan, pikiran Pei Yuan Feng itu sempit dan munafik. Dia sudah mendengar cukup banyak tentang pencapaianmu 5 tahun yang lalu. Jadi dia tidak akan pernah membiarkanmu untuk bertambah kuat lagi. Sambil terlihat pedang dari Pei Yuan Feng yang membara dan ia pun melompat ke atas. Pei Yuan Feng di sana pun berkata, nak, jangan salahkan aku, kau yang memintanya. Sambil terlihat tebasan dari Pei Yuan Feng yang menyerupai naga mengarah ke arah Zhou Yuan sana. Di sana Lou San pun berkata, Brother Zhou, ini adalah ki pedang atribut api, kau tidak bisa menahannya, cepat menghindar. Di sana Zhou Yuan akan dilahap oleh skill dari Pei Yuan Feng dengan sangat cepat. Tapi Zhou Yuan di sana bergumam, serangannya sangat cepat, luar biasa. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari pedang atribut api? Aduh, mok, tapi sempat-sempatnya ia pun mikir gitu. Lalu terlihat di sana ledakan yang sangat besar di area itu, dan di sana Pei Yuan Feng sambil melayang berkata, kau tidak tahu perbedaan langit dan bumi. Ki pedang atribut apiku tidak terkalahkan. Serangan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh murid magang sepertimu. Bukankah suatu kehormatan bagimu untuk mati di tanganku? Sambil ia tertawa. Di sana Lou San pun berkata, kakak Chu, sambil ia khawatir. Sedangkan di sisi murid lainnya mereka berkata, sudah berakhir, sudah berakhir. Bagaimana bisa murid magang melawan jenius dari murid luar? Sayang sekali untuk kakak Zhou Yuan. Seseorang temannya berkata lagi, Zhou Yuan juga bilang agar murid magang menonjol, berharap Zhou Yuan bisa menyelamatkan hidupnya. Di sana terlihat Zhou Yuan yang tergeletak
Karena serangan dari skill itu, ia pun bergumam, ini layak untuk seorang ranah enlightenment. Ki pedang atribut api ini menunjukkan keterampilan pedangnya, kekuatannya berlipat ganda dan mendominasi. Aku khawatir aku harus menggunakan 5 elemen pedang Ki untuk melawannya. Lalu bersambung mo.